Uh, ini adalah pertemuan kelima ya. Kita akan bicara mengenai aplikasi komputer. Sebelumnya mungkin saya akan sedikit mereview ya beberapa hal yang sudah kita bahas sebelumnya. Pertama terkait dengan ini ya, sistem komputer. Maaf, ini sistem komputer ya. Jadi ini mungkin yang perlu Anda pahami ya. Ini yang mungkin akan saya ulangi terus-terusan supaya Anda paham ya. Pertama terkait dengan kuliah kita, bahwa kuliah kita mengenai pengantar teknologi informasi. Ada beberapa konsep yang perlu Anda pahami ya. Pertama, konsep mengenai data ya, di mana data adalah merupakan sekumpulan fakta. Oke, kemudian adapun informasi adalah data yang sudah diproses, yang memiliki arti tertentu dan digunakan di dalam pengambilan keputusan. Itu ya. Jadi data dan informasi itu dua hal yang berbeda tetapi saling berkaitan. Kalau data adalah fakta yang kita bisa lihat atau bisa rasakan, maka kalau informasi adalah data yang sudah diolah dan bisa kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, komputer itu adalah perangkat yang merubah data menjadi informasi. Oke, oleh karena itu kalau kita bicara mengenai TIK, itu maka kita akan bicara mengenai komputer, karena komputerlah yang akan merubah data jadi data dan informasi. Dan kita juga nanti akan belajar mengenai jaringan komputer mengenai teknologi komunikasi, karena teknologi komunikasi lah yang kemudian memungkinkan informasi bisa tersebar dengan cepat seperti itu. Nah, komputer sendiri sudah kita bahas sebelumnya ya, ada dua, terbagi ke dalam dua bagian, ada namanya hardware dan software. Hardware adalah perangkat keras ya, motherboard, hard disk, memori dan sebagainya. Adapun software adalah perangkat lunak ya, kumpulan yang disimpan dan dijalankan oleh hardware komputer. Nah, software sudah kita bahas sebelumnya bahwa software juga secara umum terbagi menjadi tiga kelompok ya. Menjadi ada dua kelompok besar ya. Jadi ada software, ada sistem software. Sistem softwarenya terdiri pada sistem operasi, ada driver, dan ada juga utility program. Dan kemudian ada juga yang namanya application software. Nah, ini sebelumnya sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan fokus membahas kepada application software. Jadi ini tolong Anda pelajari lagi ya bahan-bahan yang sudah kita sampaikan sebelumnya, karena sekarang kita akan fokus ke di sini. Oke, jadi sekarang kita akan bicara mengenai aplikasi software atau aplikasi komputer ya. Oke, nah seperti ini. Jadi ini adalah model interaksi ya antara manusia dengan komputer. Ada manusia, user sebagai pengguna komputer, ada hardware komputer. Nah, kemudian karena manusia itu berkomunikasi dengan bahasa manusia, adapun hardware berkomunikasi dengan bahasa mesin. Nah, oleh karena itu kita memerlukan yang namanya software untuk menjembatani komunikasi antara user dengan hardware. Oke, jadi karena adanya perbedaan antara bahasa di manusia dan bahasa mesin, maka kita membutuhkan software atau perangkat lunak. Jadi perangkat lunak ini pada dasarnya adalah merupakan perintah yang diperintahkan oleh manusia kepada komputer supaya si hardware komputer bisa bekerja seperti itu ya. Oke, nah ini ya anda pahami lagi gambarannya seperti itu. Oke, nah kita akan masuk ya, apa itu application software. Jadi kalau application software itu adalah dikembangkan ya untuk memecahkan masalah pengguna. Oke, jadi ini juga bisa digunakan untuk membantu melaksanakan tugas tertentu atau untuk hiburan. Ini ada banyak sekali ya pemanfaatan aplikasi. Ada untuk misalkan perhitungan sensus, ada untuk keperluan militer, ada mungkin di lingkungan bisnis, aplikasi office untuk di perkantoran, ada multimedia untuk hiburan atau game, dan juga ada untuk komunikasi. Jadi sekarang komunikasi itu sudah bergeser ya menggunakan komputer. Kalau zaman dulu kita komunikasi biasanya menggunakan telegram atau telepon atau radio. Nah, sekarang orang menggunakan kemudian yang namanya komputer. Contoh misalkan ketika Anda menggunakan WA atau WhatsApp, Anda menggunakan Zoom, atau Google Meet. Nah, itu adalah perangkat-perangkat aplikasi ya yang digunakan untuk komunikasi seperti itu. Jadi di zaman sekarang seperti ini,
nyaris hampir di semua bidang kehidupan manusia sudah ada komputer ya, sudah didukung oleh komputer. Jadi aplikasi itu sekarang ada di mana-mana, dan secara langsung maupun tidak langsung kita kemudian manusia tergantung untuk menggunakan yang namanya aplikasi ya, seperti itu. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut ya mengenai aplikasi atau software aplikasi, ada satu isu penting ya yang perlu Anda pahami ketika Anda menggunakan aplikasi. Jadi di dalam dunia software itu dikenal dengan adanya lisensi. Nah, itu sangat penting buat kita karena lisensi ini bisa berakibat fatal kalau kita tidak memahaminya. Jadi lisensi itu terbagi ke dalam beberapa bagian ya. Ada yang namanya commercialization. Di commercialization ini juga ada beberapa ya, ada site license, ada concurrent use license, ada multiple user license, ada single user license. Jadi lisensi itu izin ya. Jadi ibaratnya lisensi itu izin. Oke. Nah, izin apa? Izin untuk menggunakan software. Bentar ya. Oke, jadi yang namanya lisensi adalah izin menggunakan software. Nah, izin menggunakan software ini bermacam-macam ya. Ada yang commercial license, berarti ini izinnya komersial. Artinya apa? Artinya Anda harus membayar jika akan menggunakan software tersebut. Nah, sebagai contoh misalkan Microsoft Office atau Microsoft Windows. Itu adalah software-software yang berlisensi komersial. Nah, kita kalau akan menggunakan Microsoft Office atau Microsoft Windows itu harus bayar. Oke. Kenapa? Karena dia commercial license. Kalau di Amerika, kalau Anda menggunakan Windows tanpa membayar, itu masuk ke dalam pembajakan atau pencurian, dan itu hukumannya penjara. Nah, kalau di Indonesia sebenarnya itu juga melanggar hukum, tetapi karena tidak ditegakkan dengan secara konsisten, maka kemudian orang-orang yang menggunakan software tanpa lisensi, menggunakan software atau membajak software itu dibiarkan, padahal sebenarnya itu melanggar hukum ya. Oke, oleh karena itu ketika Anda akan menggunakan aplikasi, perhatikan mengenai lisensinya seperti apa. Kalau commercial license, maka pastikan Anda membayar lisensinya. Seperti itu ya. Kalau Anda tidak membayar, berarti Anda membajak, Anda kriminal ya. Oke, seperti itu. Nah, license sendiri macam-macam ya. Ada site license, artinya lisensi berdasarkan tempat ya. Jadi ada software tertentu yang dia lisensinya itu adalah untuk diinstal di satu tempat. Jika dipindahkan ke tempat lain, maka dia harus bayar lagi, seperti itu ya. Itu namanya site license. Jadi lisensinya atau izinnya itu hanya untuk di satu tempat tertentu. Kalau pindah tempat, maka dia ada izin lagi ya, harus bayar lagi ya, seperti itu. Ada concurrent use license, artinya digunakan secara bersama-sama. Ada multiple user license, berarti digunakan oleh banyak orang ya. Jadi satu lisensi bisa digunakan oleh beberapa orang gitu. Misalkan di dalam kantor ya, di kantor ada 100 komputer, misalkan dia menggunakan multiple user license, berarti satu lisensi bisa digunakan oleh beberapa orang. Ada single user license. Dalam single user license, berarti satu lisensi hanya digunakan oleh satu orang. Misalkan Microsoft Windows itu dia masuk kategori single user license. Artinya ketika kita beli Microsoft Windows, maka lisensinya itu hanya bisa kita gunakan sendirian, tidak bisa disebarkan ke orang lain. Ya, ini ada commercial license. Anda perhatikan, yang sampai salah kalau Anda menggunakan aplikasi dengan commercial license, maka Anda harus bayar. Kalau tidak bayar, Anda membajak dan itu kriminal. Nah, selain komersial ada juga yang namanya public domain software. Kalau public domain software adalah lisensinya itu public domain, artinya dia nggak bayar ya. Nah, itu ya. Nah, untuk public domain ini ada macam-macam ya. Ada yang GPL, ada yang GPL, ada Apache, ada MIT, ada BSD. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah lisensi yang gratis, yang tidak harus bayar. Tapi Anda perhatikan juga, walaupun gratis, ini ada beberapa aturan ya. Jadi antara GPL, LGPL itu ada beberapa perbedaan ya di sana ya.
Oke, jadi ini yang berbayar, ini yang gratisan seperti itu. Ada juga shareware. Kalau shareware biasanya lisensinya itu kita dikasih kesempatan untuk mencobanya selama jangka waktu tertentu, misalkan selama 30 hari. Selama 30 hari kita bisa pakai. Nah, setelah 30 hari Anda harus bayar. Nah, itu shareware. Jadi Anda dikasih kesempatan untuk menggunakan terlebih dahulu. Setelah itu kemudian Anda harus bayar. Ada namanya freeware. Nah, kalau freeware adalah software yang gratis, sama dengan public domain, cuman bedanya adalah kalau freeware itu Anda hanya mendapatkan softwarenya aja, tapi source code-nya dipegang oleh yang punya. Nah, kalau di dalam public domain software, selain Anda dapat aplikasi, Anda juga bisa dapat source code-nya. Jadi kalau untuk software ini Anda bisa kemudian mengembangkannya ke depannya, seperti itu ya. Kalau freeware Anda hanya bisa menggunakan secara gratis, tapi Anda tidak bisa mengubah source code-nya, seperti itu. Rentalware ini adalah software yang di rental ya. Rental itu harusnya dipinjamkan. Pirated software ini adalah software yang bajakan. Ini harus dihindari ya, seperti itu. Abandonware ini adalah software yang sudah ditinggalkan, artinya sudah tidak lagi dikembangkan ya, seperti itu. Ada custom software, ini adalah software yang dibuat sesuai dengan kebutuhan kita sebagai pelanggan. Nah, ada juga software demo ya. Nah, kalau software demo adalah kita dikasih kesempatan untuk menggunakan software tertentu, tapi terbatas, fiturnya terbatas. Misalkan Anda ada demo game ya. Misalkan demo game dia hanya 2 tingkat. Kalau Anda ingin sampai 100 level, maka Anda harus bayar. Itu demo ya. Jadi kalau demo biasanya kita hanya dikasih kesempatan hanya sampai kedalaman tertentu. Kalau Anda mau lebih, Anda harus bayar. Kalau shareware adalah Anda dikasih waktu terbatas, setelah habis waktunya harus bayar. Kalau demo Anda bebas menggunakannya sampai kapanpun, tetapi kalau ingin lebih dalam, fitur lebih banyak, Anda harus bayar. Oke, itu ya mengenai lisensi ya, atau izin menggunakan software. Ini adalah sangat penting, terutama kalau Anda misalkan suatu saat ada di luar negeri. Anda hati-hati, kalau ketahuan Anda membajak, itu Anda bisa masuk penjara, seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi utama, yaitu mengenai application software atau software aplikasi ya. Nah, application software ini kalau kita kelompokkan, itu dia kalau kita kategorisasikan ya, itu akan terbagi ke dalam 5 kelompok ya. Ada namanya productivity software. Ini software untuk meningkatkan produktivitas. Ada personal software, software untuk membantu kegiatan pengguna. Ada education software, ada software untuk pendidikan. Entertainment software, ini software untuk hiburan. Dan ada specialty software, ini ada software untuk keperluan khusus. Oke, nah kita akan coba breakdown ya, apa saja sih yang dimaksud dengan productivity software, personal software, education software, entertainment software maupun specialty software, seperti itu. Productivity software, di sini ada beberapa contoh ya. Ada beberapa contoh software-software yang masuk dalam kategori productivity software atau software untuk mendukung produktivitas. Di sini ada yang namanya word processing. Word processing adalah pemrosesan kalimat ya, atau pemrosesan dokumen. Ini ada Microsoft Office. Microsoft Office adalah masuk ke dalam kategori word processing, tapi dia adalah komersial ya. Ada juga yang LibreOffice atau OpenOffice, dan dia ada public domain, artinya gratis aplikasinya maupun gratis source code-nya. Ada juga yang namanya WPS atau Kingsoft Office ya. WPS atau Kingsoft Office ini ada 2 versi ya. Ada versi yang komersial dan ada versi yang gratis, seperti itu. Kemudian ada spreadsheet misalkan Microsoft Excel ya. Microsoft Excel sama juga jadi kalau itu Excel ya, sama juga. Ada yang versi bayarnya itu Microsoft Excel, ada yang public domainnya itu bisa juga menggunakan LibreOffice, dan ada juga yang komersial atau free, itu juga sama ya, Kingsoft Office juga. Kemudian ada yang namanya database ya. Database misalkan Anda menggunakan MySQL, ada PostgreSQL, ada Oracle, ada SQL Server. Nah, itu adalah contoh database ya, contoh aplikasi database, seperti itu.
Kemudian ada web browser juga sama ya, web browser juga termasuk dalam kategori productivity software karena dia juga memudahkan pekerjaan manusia. Ada namanya Firefox, ada Internet Explorer, ada Maxstone, ada juga Anda bisa pakai Chrome seperti itu. Nah, ada juga software untuk email ya, software email, ada Outlook, ada Thunderbird dan sebagainya. Ada juga misalkan personal information manager ya, personal information manager juga sama ya, masuk ke dalam productivity software. Kemudian ada personal software adalah software yang digunakan untuk pribadi ya, keperluan pribadi ya, misalkan untuk menghitung pajak atau aplikasi medis yang bisa kita pakai ya, misalkan kita punya aplikasi untuk menghitung detak jantung sehingga kemudian kita bisa tahu apakah detak jantung kita itu normal atau tidak, misalkan seperti itu ya, atau aplikasi untuk merekam kondisi tubuh kita seperti itu ya. Ada juga misalnya aplikasi resep masakan, itu juga sama ya, itu juga masuk dalam kategori personal software. Intinya software yang digunakan untuk keperluan kita sebagai personal seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya entertainment software ya. Entertainment software ini adalah software untuk hiburan. Contoh misalkan game atau audio video ya. Game jelas ya, game untuk hiburan seperti itu. Nah, software entertainment ini bisa dibilang salah satu software yang berkembang terus ya. Kalau Anda lihat perkembangan game gitu, itu kan sangat cepat ya, mulai dari game dulu mungkin hanya game 2 dimensi, sekarang sudah 3 dimensi, bahkan mungkin sudah ada game yang memasukkan augmented reality seperti itu ya. Nah, itu adalah bagaimana entertainment software itu berkembang terus. Bahkan prospek entertainment software ini akan terus berkembang. Kenapa? Karena memang ciri manusia itu kan mereka butuh entertainment seperti ya. Nah, kemudian ada yang namanya education software ya. Ini adalah software untuk mendukung pendidikan. Contohnya adalah misalkan ensiklopedia ya. Ensiklopedia itu banyak ya, bukan banyak, ada beberapa ya, ada Miskin Britannica, ada Encarta, ada Wikipedia. Ensiklopedia ini adalah ibaratnya itu kumpulan informasi ya. Jadi kumpulan informasi yang dimasukkan ke dalam satu aplikasi seperti itu. Kemudian ada juga video tutorial ya. Video tutorial dulu ada di .com dulu ya. Sekarang saya nggak tahu masih dapat atau tidak. Kemudian ada Bung Media, itu yang versi Indonesianya, tapi sepertinya itu juga sekarang sudah mulai jarang ya. Nah, sekarang itu yang paling banyak adalah youtube.com ya. Kayak Anda masuk YouTube, misalkan ingin belajar mengenai sesuatu, nah di sana di YouTube itu tersedia banyak sekali berbagai macam pelatihan yang bisa Anda lakukan. Kemudian ada simulasi tes ya. Simulasi tes ada namanya computer assisted test ya. Kemudian ada tuple test dan lain sebagainya ya. Itu education software ya. Kemudian specialty software ini adalah software untuk keperluan khusus. Ada misalkan drawing and painting software. Ini adalah software untuk kita istilahnya menggambar atau membuat suatu gambar lah, seperti misalkan Photoshop, Corel ya. Itu kan software untuk membantu kita untuk membuat suatu gambar atau objek lah ya, seperti itu. Kemudian ada namanya video editing software, software untuk edit video. Kemudian ada namanya animation software untuk animasi ya. Ada juga namanya CAD ya, computer aided design. Ada juga software untuk finansial, keuangan. Ada untuk project management. Ada untuk editor ya, editor itu untuk mengedit file ya. Dan ada juga misalkan PDF. Nah, itu beberapa contoh daripada yang namanya software ya, seperti itu. Kalau kita bongkar lagi, sebenarnya lebih banyak lagi ya software yang beredar di dunia ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan bicara mengenai jenis aplikasi berdasarkan user interface ya. Jadi jenis aplikasi berdasarkan interface. Jadi kalau kita lihat
Nah, ada beberapa jenis aplikasi yang mungkin sering kita temui ya di lapangan seperti itu. Pertama ada namanya aplikasi berbasis desktop ya. Aplikasi desktop itu artinya aplikasi yang kita install dalam komputer. Ya, misalnya Microsoft Office dan sebagainya ya, seperti itu. Ada yang berbasis web, ada yang aplikasi mobile, dan ada embedded ya. Jadi ini secara umum ada 4 kategori ya untuk aplikasi yang dikelompokkan berdasarkan user interface. Oke. Nah, kita coba breakdown satu persatu ya. Ini apa sih yang dimaksud dengan aplikasi berbasis desktop? Nah, aplikasi berbasis desktop adalah aplikasi yang diinstal di dalam komputer desktop ya, atau di laptop. Nah, ini digunakan pada satu mesin komputer. Nah, contoh misalkan untuk Microsoft Office dan WinM. Oke. Kemudian ada namanya aplikasi berbasis web. Nah, ini adalah aplikasi yang diinstal di dalam server. Nah, untuk menggunakan aplikasi ini, maka kita membutuhkan jaringan komputer untuk mengakses aplikasi tersebut. Nah, aplikasi web ini dia tidak perlu diinstal di dalam komputer desktop. Nah, contoh misalkan Gmail ya. Kalau Anda misalkan ingin mengakses email Anda ada di Gmail, Anda kan tidak perlu install Gmail di dalam komputer Anda. Yang penting Anda punya web browser. Oke. Kemudian Anda bisa akses Gmail Anda. Atau Facebook juga sama. Atau WhatsApp ya. WhatsApp yang diinstal di komputer desktop kan itu bisa Anda akses melalui browser kan, seperti itu. Nah, itu adalah contoh aplikasi berbasis web. Atau misalkan detik.com. Pokoknya .com itu adalah sebenarnya aplikasi yang berbasis web yang bisa kita akses melalui yang namanya web browser ya. Nah, ini aplikasi yang mungkin sekarang banyak beredar ya di dunia dan bisa kita akses melalui internet seperti itu. Ada aplikasi mobile ya, aplikasi mobile. Nah, ini yang dikembangkan untuk diinstal di dalam smartphone. Nah, dikembangkan pada perangkat yang kecil. Nah, contoh misalkan WhatsApp atau Microsoft Office dan sebagainya ya. Nah, saya rasa Anda juga sudah paham. Bagi yang memiliki smartphone pasti sudah pernah kan menginstal aplikasi mobile seperti itu. Nah, aplikasi mobile ini tentunya sangat memudahkan bagi kita untuk melaksanakan kegiatan karena dia bisa dan mudah diakses. Cuman memang ada kekurangannya, yaitu tampilannya terbatas. Jadi memang kalau Anda menggunakan komputer desktop atau web itu kan tampilannya lebih besar, lebih lebar, dan banyak informasi yang bisa diakses dari satu tampilan. Tapi kalau aplikasi mobile itu terbatas ya apa yang bisa kita lakukan di dalamnya. Kemudian aplikasi embedded, ini aplikasi yang dikembangkan pada perangkat khusus. Nah, ini dikembangkan untuk tujuan tertentu. Contoh misalkan ATM. Jadi kalau Anda masuk ke ATM, maka sebenarnya Anda sedang mengakses aplikasi ATM ya. Aplikasi ATM untuk untuk misalkan nabung, untuk misalkan transfer, untuk ambil uang, atau mungkin isi ulang. Nah, itu atau pembayaran. Nah, itu sebenarnya ketika kita menggunakan ATM, kita sedang mengakses aplikasi yang ada di dalam ATM tersebut. Itu namanya aplikasi embedded ya. Jadi aplikasi yang diinstal dalam satu perangkat. Atau mungkin mesin absensi ya. Mesin absensi juga sama. Nah, itu ada juga sebenarnya ada aplikasi di dalamnya. Aplikasi yang diinstal di dalamnya. Oke, dan lainnya banyak lagi lainnya yang sebenarnya yang bisa kita yang bisa kita sebutkan ya. Contoh misalkan Smart TV. Nah, itu juga salah satu aplikasi embedded ya, aplikasi yang diinstal di dalam satu perangkat seperti itu ya. Oke, ini ada sebuah perbandingan ya, yang membandingkan antara aplikasi desktop dan aplikasi web. Ini bagi Anda yang misalkan berencana ya untuk membangun sebuah aplikasi. Jadi kalau Anda misalnya jadi programmer dan Anda ingin membangun sebuah aplikasi, maka akan ada pertanyaan nanti yang muncul, yaitu aplikasi apa yang mau Anda buat. Apakah aplikasi yang berbasis desktop ataukah aplikasi yang berbasis web. Ini ada perbandingannya. Anda bisa lihat nanti Anda kalau ingin buat aplikasi, Anda bisa bisa menentukan mana yang menurut Anda bagus seperti itu ya. Pertama dari sisi maintenance ya. Dari sisi maintenance, kalau aplikasi desktop
itu aplikasi harus diinstal di masing-masing komputer. Oke, kemudian updating harus dilakukan di setiap komputer. Jadi kalau Anda misalkan punya kantor, di kantor Anda punya 100 komputer, oke, dan kemudian Anda akan mengupdate aplikasi yang ada dalam komputer tersebut, maka Anda harus mengupdate di keseluruhan 100 komputer tersebut. Nah, itu dari maintenance ya. Itu kalau untuk desktop. Nah, kalau untuk web, aplikasi itu cukup diinstal 1 kali ya. Cukup diinstal 1 kali di dalam server. Dan kemudian updating cukup dilakukan di server. Seperti itu ya. Nah, itu. Jadi kalau maintenance seperti itu. Dari sisi maintenance, kalau desktop harus diinstal di semua komputer, kalau web cukup diinstal di dalam 1 komputer. Begitu update juga sama, cukup di-update di dalam 1 komputer aja. Kemudian penggunaan. Nah, kalau desktop, aplikasi desktop terbatas pada 1 lokasi. Jadi kalau Anda misalnya punya sebuah aplikasi diinstal di dalam laptop Anda, maka ketika laptop itu hilang atau laptop itu mungkin tertinggal di satu tempat atau rusak, maka Anda tidak akan bisa mengakses aplikasi tersebut. Nah, kalau web, aplikasi web itu kan karena diinstal dalam server, maka dia bisa diakses dari mana saja selama ada jaringan internet. Contoh, Anda misalkan punya komputer, punya kantor di Bandung, kemudian Anda punya server di kantor tersebut, Anda install aplikasi di dalam server tersebut, maka ketika Anda berpergian ke Jakarta atau bahkan ke luar negeri sekalipun, Anda masih tetap bisa mengakses data yang ada dalam server tersebut selama ada jaringan internet tentunya ya, seperti itu. Nah, dari sisi keamanan, nah kalau aplikasi desktop dia terkontrol ya, jadi kita bisa mengupayakan supaya lebih mudah mengontrolnya. Nah, tapi kalau untuk aplikasi web, nah karena dia bisa diakses oleh banyak pengguna melalui jaringan internet, maka sebenarnya dia lebih rawan. Jadi kalau ada orang yang punya niat jahat, bisa aja orang tersebut melakukan hacking terhadap komputer tersebut sehingga kemudian aplikasi di dalam server terganggu ya, seperti itu. Kemudian dari sisi konektivitas, kalau desktop itu dia tidak membutuhkan koneksi internet. Nah, itu mungkin kelebihan daripada desktop ya. Tapi kalau web itu memerlukan koneksi internet dan juga tergantung kecepatannya. Semakin cepat bandwidthnya semakin bagus nanti Anda bekerja. Tapi kalau misalkan semakin jelek kecepatannya, maka semakin jelek juga nanti proses yang Anda lakukan di dalam aplikasi tersebut, seperti itu ya. Dari sisi biaya, kalau untuk desktop itu relatif tidak membutuhkan tambahan biaya kecuali ada pembelian baru atau upgrade. Tapi kalau ada web, maka biaya itu biasa berkembang ya sesuai dengan kebutuhan pengembangan. Jadi kalau misalkan ada aplikasi versi A, maka nanti biasanya akan ada nanti pengembangan ya. Jadi menjadi versi 2, versi 1, versi 2, versi 3 sampai selanjutnya, seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam satu materi yang mungkin ini jarang dibahas ya, jarang dibahas kecuali oleh orang-orang yang memang bergerak di dunia IT ya. Ini ada namanya aplikasi server. Jadi aplikasi server ini adalah aplikasi yang jadi install di dalam server dan bekerja di background, jadi tidak kelihatan seperti ya. Nah, ini mungkin hanya sebagai pengetahuan saja. Ada misalkan yang namanya web server ya. Web server itu bisa berupa ada Apache, ada YAYAS, ada Tomcat, ada Glassfish, ada Nginx. Nah, itu adalah aplikasi-aplikasi web server. Jadi dia yang memungkinkan kita menginstal website. Contoh misalkan detik.com. Nah, detik.com itu supaya dia bisa tampil di dalam internet, maka sudah detik.com itu harus diinstal dalam yang namanya web server. Seperti itu. Ada FTP server. Kalau FTP server adalah server untuk berbagi file. Jadi misalkan Anda punya FTP server, Anda simpan file di dalam FTP tersebut, maka teman Anda kalau butuh filenya bisa akses ke dalam FTP server tadi. Ada file server. Nah, file server adalah ini server untuk server untuk menyimpan file dan kemudian bisa saling diakses melalui jaringan. Misalkan Anda punya komputer, teman Anda punya komputer tergabung dalam satu jaringan, maka dengan menggunakan file server
Anda bisa mengakses file yang dimiliki oleh teman Anda, dan sebaliknya teman Anda bisa mengakses file yang Anda miliki, seperti itu ya. Tentunya ada di sana ada sistem perizinan ya, tidak begitu saja bisa akses, tapi ada mekanisme izinnya, seperti itu. Ada yang namanya print server ya. Kalau print server adalah server untuk printer. Jadi kita punya satu printer, kita ingin berbagi print supaya printer tersebut bisa digunakan oleh secara bersama-sama. Misalkan di dalam satu ruangan ada 10 komputer dan ada satu printer. Nah, supaya 10 komputer itu bisa ngeprint di dalam satu printer, maka kita bisa bikin yang namanya kita bisa install yang namanya aplikasi print server. Oke, misalkan print server install di komputer 1, maka komputer 2, 3, 4, 5 ketika dia terhubung jaringan bisa kemudian ngeprint ke komputer yang satu tersebut. Mail server ini adalah server untuk email ya. Jadi kalau Anda misalkan mengirim email, maka email Anda itu akan dikirimkan ke server. Setelah dari server kemudian dikirimkan ke penerima ya. Jadi contoh misalnya kalau Anda menggunakan Gmail, ketika Anda nulis surat ke Gmail, maka surat itu sebenarnya Anda kirim ke dalam server Gmail, ke dalam mail server di Gmail. Nah, nanti teman Anda yang Anda kasih email tadi akan membuka email tersebut, yang mana email itu sebenarnya ada di dalam mail server tadi ya. Jadi apa yang Anda kirim ke teman Anda itu sebenarnya semuanya ada di server punya Gmail. Itu kalau kita pakai Gmail ya, contohnya seperti itu. Kemudian ada namanya database server ya, atau server database. Ada yang namanya SQL, ada PostgreSQL, ada Oracle, ada SQL Server. Nah, itu adalah merupakan contoh server, database server ya, seperti itu. Ini jika Anda punya keinginan untuk membangun sebuah aplikasi, maka ini ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan ya, atau Anda pertimbangkan sebelum mulai. Pertama, Anda harus menentukan jenis aplikasi apa yang akan dibangun. Apakah itu aplikasi desktop, apakah aplikasi web, apakah aplikasi embedded, atau aplikasi mobile ya, seperti itu ya. Nah, ketika kita sudah menentukan jenisnya, kita nanti akan bicara mengenai bahasa pemrograman apa yang dipilih. Kenapa? Karena tidak semua bahasa pemrograman bisa melakukan semuanya ya. Ada bahasa pemrograman yang memang spesifik untuk web, ada yang spesifik untuk mobile, ada yang spesifik untuk embedded, misalkan ada spesifik untuk desktop, misalkan seperti itu ya. Oke, makanya bahasa pemrograman itu beda-beda juga. Anda harus tahu mana yang terbaik untuk jenis yang Anda pilih. Seperti contoh misalkan kalau aplikasi web, Anda bisa menggunakan PHP, Anda bisa menggunakan Python, atau Anda bisa pakai Java. Kalau pakai aplikasi mobile, Anda bisa pakai Java, Anda bisa pakai Objective-C, misalkan seperti itu ya. Kalau membangun aplikasi desktop, Anda bisa pakai bahasa Microsoft Visual C++, atau Microsoft.NET, atau pakai Pascal, pakai DLP. Nah, itu juga sama ya, bisa aja seperti itu ya. Itu bahasa pemrograman. Kemudian editor. Nah, editor ini adalah aplikasi ya untuk mengedit source code. Ya, karena ketika kita membuat sebuah aplikasi, kita kan membuatnya dengan cara menulis source code. Nah, bagaimana cara menulis source code? Yaitu melalui editor. Kemudian ada yang namanya compiler. Nah, kalau compiler adalah aplikasi untuk merubah source code yang kita buat menjadi bahasa mesin. Yang itu juga sangat penting ya. Di compiler ini nanti akan terkait erat dengan bahasa pemrograman. Kalau Anda menggunakan bahasa pemrograman C atau C++, maka Anda butuh compiler C++. Kalau Anda pakai DLP, ya Anda butuh yang namanya compiler DLP. Kalau Anda mau pakai Java, maka Anda butuh compiler Java, itu ya. Kemudian integrated development environment. Nah, ini adalah software yang membantu kita untuk membangun sebuah aplikasi, memudahkan ya untuk membangun sebuah aplikasi. Nah, IDE juga macam-macam ya. Anda bisa pilih mana yang terbaik. Kalau untuk Java misalkan Anda bisa pakai NetBeans. Kalau untuk C++ Anda bisa pakai Microsoft Visual Studio. Kalau pakai yang lain ya banyak padanannya seperti itu. Kemudian runtime ini adalah
program ya, program eksternal yang dibutuhkan supaya aplikasi kita bisa berjalan. Oke, apakah kita akan menggunakan runtime atau tidak? Nah, itu terserah. Kalau Anda misalkan membangun sebuah aplikasi dan membutuhkan runtime, maka Anda harus tentukan runtime-nya seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir ada namanya Application Programming Interface atau library. Nah, ini adalah sekumpulan sekumpulan aplikasi yang sudah dibuat, yang sekumpulan fungsi yang sudah dibuat oleh orang lain, yang bisa kita manfaatkan untuk mempercepat pembangunan proses. Oke, jadi pada kenyataannya, kalau Anda membuat sebuah program itu Anda tidak membuat semuanya dari nol. Oke, biasanya kita memanfaatkan API atau library yang sudah ada, yang bisa kita gunakan untuk membangun aplikasi kita ya, seperti itu ya. Oke, sekarang kita menyinggung mengenai bahasa pemrograman. Ini pengetahuan aja jika Anda misalkan ingin membangun sebuah aplikasi. Nah, Anda bisa dari sekarang ya mulai belajar bahasa pemrograman yang sesuai. Nah, untuk pemrograman di desktop ada beberapa pemrograman yang bisa, ada bahasa ya, beberapa yang bisa Anda gunakan. Ada C atau C++. Nah, C juga macam-macam ya. Ada Microsoft Visual C++, ada Qt, ada WXWJet, seperti itu. Nah, C#, itu bisa digunakan oleh .NET ya, di Microsoft.NET. Kemudian Java SE, Java Standard Edition. Nah, ini adalah bahasa pemrograman untuk Anda membangun aplikasi Java. Kemudian Visual Basic, kemudian ada Pascal atau Delphi, dan ada Fortran. Nah, ini beberapa contoh, sebenarnya banyak lagi ya. Banyak lagi bahasa pemrograman yang ada di dunia, tapi ini ya sebagai pengetahuan aja ya. Seperti ini ya, yang bisa dibilang populer ya, paling populer. Di luar ini ada banyak lagi, tapi kurang begitu populer dibandingkan yang ini. Nah, untuk pemrograman web juga ada beberapa yang populer ya. Contoh PHP, kemudian Python, ada namanya C# ya. Kemudian Visual Basic, ada juga Java EE ya, Java EE Enterprise Edition, seperti itu ya. Ini bahasa pemrograman web ya. Jadi kalau Anda mau bikin web, maka Anda pelajari ini. Salah satunya, jangan yang ini, karena nanti akan sulit nyambungannya. Nah, untuk pembangunan mobile ada beberapa ya. Ada bisa menggunakan Java. Ini digunakan di lingkungan Android. Jadi kalau Anda mau membuat aplikasi Android, maka Anda harus belajar bahasa Java. Ada Java ME, kemudian ada iOS, ini untuk Apple ya. Kalau Anda misalnya ingin membangun sebuah aplikasi menggunakan Apple, maka Anda pakai iOS. Kemudian Microsoft C# ya, ini untuk lingkungan Windows ya, seperti itu ya. Jadi ini beberapa bahasa pemrograman ya yang biasa digunakan oleh aplikasi mobile. Nanti tergantung smartphone-nya apa ya. Kalau Android ada Java, ada lagi yang namanya Kotlin ya. Nah, ini adalah Kotlin. Ini bahasa pemrograman mirip-mirip Java ya, yang digunakan di alam Android. Seperti ini bahasa baru. Mirip Java. Saya juga terus terang tidak terlalu paham karena saya biasanya pakai Java ya. Seperti itu. Oke. Nah, terakhir ini adalah bagaimana sih caranya Anda membuat sebuah software ya. Oke, jadi kalau Anda membuat software, maka ada beberapa langkah yang sudah dilakukan ya. Pertama ada pendefinisian masalah, kemudian penyusunan model, ada penyusunan algoritma, ada penulisan source code, ada compile, jalankan, dan ada output ya berupa aplikasi. Ini adalah mungkin langkah-langkah ketika Anda ingin membuat sebuah software seperti itu ya. Oke, mungkin untuk saat ini ya sampai di sini materi kuliah kita ya mengenai aplikasi komputer. Sampai jumpa minggu depan ya.